Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Kita langsung aja ya. Kali ini temanya adalah karma yang sedang dia jalani. Oke, terlebih dahulu saya mau mengingatkan dan meluruskan dulu. Mungkin tidak ada yang namanya karma di dalam keyakinan kalian, tapi di sini lebih kepada hukum tabur tuai seperti itu ya. Dimana hukum tabur tuai, dimana kita kalau menanamkan satu kebaikan kita akan menuai kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya. Jadi jangan dianggap yang namanya karma itu selalu buruk. Bisa karma baik, bisa karma buruk, tergantung dengan apa yang ditanamnya ya. Oke, jadi sekali lagi saya juga mau mengingatkan bahwa jangan kalau memang situasi dan kondisi kalian itu pernah kisah kalian itu pernah disakiti atau dibuat kecewa oleh seseorang ya, kemudian kalian berharap untuk seseorang tersebut mendapatkan karma. Saya kira nggak perlu, karena harapan-harapan negatif seperti itu atau doa-doa yang kurang baik itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Jadi seperti kita juga membuat karma untuk kita ya, paham ya. Jadi apapun bacaannya saya juga nggak tahu ini bagaimana ya, karena ini juga tanpa rekayasa, kita lihatnya sama-sama. Kalau memang kurang baik, doakan yang terbaik untuk dia. Kalau yang baik, diamini saja supaya kebaikan atau hal positif tersebut bisa kembali kepada kalian juga ya. Kalau yang baik berlipat ganda, amin ya. Oke, kita mulai. Bagaimana situasi dan kondisi yang menyebabkan ya, mungkin situasi dan kondisi di mana dia menanamkan suatu karma ya, apa yang dia tanamkan dan kemudian situasi dalam cerita apa ya. Oke, paham ya. Jadi ceritanya apa dulu kita harus tahu, dan di sini pastikan kalian masuk ke dalam situasi dan kondisi atau cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak jangan dipaksakan, karena ini pembacaan secara general, jadi belum tentu energi kalian yang ketarik karena energinya kolektif. Kalau ingin kalian sendiri yang dibacakan, silakan personal reading di saya dengan daftar chat nomor WA. Nomor WA saya ada di bawah video ini, ada di deskripsi. Silakan chat untuk mendaftar. Mendaftar saja ya, bukan untuk curhat, langsung curhat-curhat ya. Oke. Dan untuk pembacaan secara personal itu hanya yang berbayar saja sekarang ya, yang gratis sudah nggak ada. Oke, langsung ya. Situasi dan kondisi atau mungkin cerita di mana dia menanamkan karma. Apa yang dia tanamkan? Kita ambil 5 ya, seperti biasa 5. Dibantu ya, prok supaya jatuh kartunya. Oke, di sini ada kisah ya, kisah atau cerita di mana di dalamnya mengandung passion. Entah seseorang ini mungkin pernah berhubungan dengan kalian, membangkitkan semangat kalian atau gairah kalian gitu ya. Terus membuat kalian itu jadi bersemangat seperti itu ya. Ini kisahnya ya yang keluar. Kemudian dia fokuskan ke dia ya, fokuskan ke seseorang, gimana ini yang kalian ingin tahu ya. Fokuskan seseorang yang kalian ingin tahu energinya atau ingin karma apa yang sedang dia jalani ya. Di sini ada insecurity, kegelisahan ya, atau mungkin membuat kalian itu merasa tidak aman ya. Di sini ternyata mungkin ada hubungan yang kaitan dengan perasaan, mungkin perasaan cinta, dan di sini memang lebih kepada hubungan yang toksik, di mana membuat kalian itu insecure itu gimana ya? Jadi bikin nggak ya insecure lah, nggak aman, bikin gelisah, membuat kalian perasaannya jadi gamang gitu ya. Apakah seperti itu? Jadi sekali lagi pastikan kalian berada dalam situasi dan kondisi atau berhubungan dengan orang ini yang telah membuat kalian seperti ini. Dan di sini ada seseorang yang melakukan suatu mungkin ekspansi, ini bisa perpindahan, perluasan atau perkembangan, dalam artian kalau dalam hubungan ya, dalam hubungan ini dia mungkin
melakukan perluasan atau ekspansi secara hubungan, Kak. Ini bisa percintaan atau apapun, mungkin menghadirkan orang lain atau meninggalkan kalian dan memilih yang lain atau berselingkuh ya, banyak cabangnya seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada kartu perception di mana seseorang ini orangnya itu bikin kalian itu insecure ya. Karena apa? Dan di sini mereka itu orang-orang yang suka apa ya? Ini semacam kalau di kartu tarot itu magician. Jadi orangnya itu manipulatif ya. Kemudian dalam menanggapi sesuatu atau mungkin apapun yang kalian perbuat itu rasanya serba salah dan menilai kalian itu tidak dalam posisi tidak memposisikan kalian itu sebagai sesuatu yang berharga. Nah, itulah ya. Mungkin kurang menghargai atau menganggap remeh atau pokoknya persepsi tapi yang kurang baik. Mungkin menuduh kalian atau mungkin malah andai dia berbuat salah tapi justru membalikkan keadaan, berusaha membalikkan fakta seperti itu, bukan keadaan ya, fakta, sehingga kalian yang bersalah. Nah, seperti itu contohnya, oke. Kemudian satu lagi ya. Saya ambil 5. Oke, 1. Oke. Di sini ada ya kan, membalikkan keadaan seperti membalikkan keadaan lagi. Membalikkan fakta sehingga membuat kalian justru yang dipersalahkan seperti itu. Jadi pastikan sekali lagi ya, kalau kalian tidak berada di dalam situasi dan kondisi ini berarti ini bukan bacaan kalian. Jadi nggak usah dipaksakan, nanti malah salah jalan, salah cerita ya. Oke, dari sini kemudian kita mau ambil satu kartu lagi untuk ke intinya, dimana setelah dia seperti ini ya, di situasi dan seperti ini, yang seperti ini, karma yang dia terima atau mungkin yang sedang dia jalani itu seperti apa. Kita lihat dari kartu tarot. Oke. Setelah kita membaca yang tadi ya, situasi dan kondisi atau mungkin apa sih yang dia tanamkan. Mungkin membuat kalian kecewa, membuat kalian sedih. Di sini kita lihat karmanya. Sekali lagi, karma bisa karma baik atau karma buruk ya. Sekalipun mereka ini membuat kalian kecewa, jangan justru kalian membuat energi kalian negatif, karena nanti kalau kalian kesenangan atau mungkin kegirangan lihat dia kena karma buruk, itu pun akan menjadi karma buruk untuk kalian ya. Jangan sampai ya. Jadi apapun doakan yang terbaik. Bagikan energi-energi positif supaya yang kembali kepada kalian juga positif. Oke, kita lihat karma apa yang sedang dia jalani. Di sini ada karma terkait dengan keluarga ya. Dimana keluarga itu jadi dari segala macam sisinya. Sisi keluarga itu kan banyak ya, dari sisi kasih sayang, terus kemakmuran atau mungkin keberlimpahan secara materi, atau mungkin pemenuhan secara batin. Itu jadi nggak karu-karuan, entah salah satunya atau salah banyak. Maksudnya entah ekonominya atau mungkin jadi nggak rukun, sering bertengkar, kurang harmonis seperti itu ya. Itu karena apa yang dia tanamkan sebelumnya ini ya, sebelumnya ini. Aduh, saya kok mau bersin ya. Kemudian yang kedua di sini sekali lagi lebih banyak kepada arahnya itu ke masalah finansial. Di sini jadi secara finansial kalau yang dulunya matang ya, matang mantep gitu ya. Sekarang jadi amburadul. Kasihan juga. Dan kemudian di sini dia andai ya, kalau di sini ya. Di sini tadi kan dia meninggalkan untuk hal yang lain atau mungkin dia mencari hal lain di luar diri hubungan kalian. Dia mencari hal lain ya, sehingga mungkin mengecewakan kalian. Di sini
dia pun juga kehilangan seseorang yang dia harapkan. Ya, jadi kalau kalian pernah berharap sama orang ini kemudian ditinggalkan, dia ditinggalkan juga dengan orang yang dia harapkan, seperti itu ya. Gak usah disyukurin ya. Cukup kita tahu dan doakan aja supaya berkahnya berlimpah ke kita ya, double ya, berlipat-lipat. Oke. Dan di sini apa yang dia cita-citakan itu tidak terwujud. Ya, dia punya banyak cita-cita dari segi finansial, dia pengen begini dan begitu, dia pengen punya mimpi-mimpi, itu akhirnya tidak tercapai ya. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini the devil ya. Kalau dia dalam suatu situasi dan kondisi ingin bangkit ya, mungkin dia walaupun dia bangkit berusaha ya dalam hal ekonomi atau apapun atau mewujudkan mimpi-mimpinya, di sini sulit karena apa? Ini melekat erat. Ini juga termasuk kartu-kartu karma ya. Jadi sebelum dia menebus ya atau mungkin membayar penebusan atas apa perbuatan yang sebelumnya lebih banyak yang buruk ya tadi ya, itu sebelum dia menebus dan menyadari, paling tidak menyadari, kemudian menebusnya dengan perbuatan baik ya, atau mungkin meminta maaf, menunjukkan itikat baik atau apapun yang sifatnya positif, dia akan melekat dengan apa yang dia tanam, dan itu akan sulit untuk terlewati ya, kalau dia tidak segera sadar, kalau dia tidak segera menebusnya dengan perbuatan baik ya, mohon ampun sama Tuhan ya, seperti itu akan terus melekat, jadi sulit untuk diputuskan ya. Oke, lanjut ya, kurang satu kartu lagi. Oke, Page of Swords ya. Jadi di sini akhirnya karena kaitan dengan apa yang dia lakukan di masa sebelumnya ya, dia di sini itu kehilangan juga yang namanya teman ya, teman juga pendukung-pendukungnya yang dulunya itu sama dia itu banyak membantu, banyak kehilangan orang-orang yang dia sayangi, termasuk teman, sahabat ya, mungkin juga keluarga, banyak kehilangan sosok-sosok yang mungkin dia banggakan, seperti itu, yang pernah mendukung dia, mensupport dia banyak kehilangan, dan itu sebenarnya berat buat dia. Kalau berat tapi terus dia tidak menyadari ya kita nggak bisa apa-apa juga ya, kita cukup mendoakan karena Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Saat Tuhan itu mau membuka hati umatnya atau ciptaannya ya, membuka hati manusia, makhluk apapun nggak akan bisa menutupnya. Begitu pula sebaliknya, kalau Tuhan menginginkan untuk menutup hati seseorang, makhluk apapun nggak akan bisa ya. Na'udzubillah min dzalik ya, maksudnya jangan sampai amit-amit ya. Jadi ya doakan aja seseorang ini mungkin yang menyakiti kalian ini segera sadar dan memperbaiki sikap untuk menebus segala apa yang dia tanamkan ya, karena yang ditanamkan di sini kurang begitu baik ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk saran ya. Saran untuk kalian ya, untuk orang ini ya, untuk menghadapi situasi dan kondisi di mana mungkin masih sakit hati dengan seseorang ini, sehingga kalian kalau yang nonton ini sampai sini pasti pengen tahu juga bagaimana sih karma yang dia, jadi ada energi mungkin kalau memaafkan sudah tapi keikhlasannya belum mungkin ya, kemudian masih sakit hati, mungkin luka batinnya belum sembuh ya. Sekarang kita lihat untuk pencerahan, afirmasi positif untuk kalian, pesan dari semesta untuk kalian yang masih merasa sakit hati atau mungkin dikecewakan oleh orang ini. Apa yang harus kalian, ada saran nggak ya untuk kalian gitu ya, sarannya apa ya? Oke, terima kasih ya untuk kalian. Ini saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, mendukung saya, karena tanpa kalian saya bukan apa-apa, saya nggak berarti apa-apa ya. Terima kasih banyak, semoga kalian mendapatkan berkah juga ya dari mengapresiasi saya. Untuk yang baru gabung ya, salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang.
Jangan lupa kalau suka dengan bacaan saya, di-subscribe ya sayang ya. Terima kasih juga ya sebelumnya. Oke, sampai mencolot rek. Ya. Di sini ada kartu rest and relaxation is essential ya. We all have a fundamental need to take a break. Jadi di sini sarannya adalah kamu disarankan untuk beristirahat dan relaksasi. Itu adalah intinya ya. Jadi di sini memang banyak di antara kalian itu yang masih belum lelah ya. Lelahnya sebenarnya bukan lelah dibuat orang ya. Karena sebenarnya sudah tahu orangnya seperti itu tapi mungkin tetap berharap atau mungkin jadi capeknya karena kita sendiri ya, kalian sendiri itu tidak mau melepaskan, tidak mau mengikhlaskan sehingga energinya pun juga melekat di dalam diri kalian, tapi melekatnya secara negatif sehingga membuat kalian lelah psikis, lelah fisik ya. Jadi lepaskan supaya kalian ringan ya. Coba pelan-pelan dilepaskan atau mungkin sejenak istirahat ya, mengistirahatkan hati dan pikiran untuk supaya tidak selalu terfokus ya. Fokus terus sama ini orang ya, dengan kekecewaan kalian ya, terus kemarahan, mungkin ada yang dendam ya, janganlah ya, nanti kembali ke kita yang baik-baik aja supaya kita semua proses ya. Mudah bunda kalau bicara iya sih gitu, tapi apa sih salahnya kalau kita berbagi afirmasi positif ya, berbagi dalam hal kebaikan, boleh diambil boleh tidak, silakan ya. Hidup itu pilihan, mau ambil yang seperti ini, hal-hal yang sifatnya afirmasi positif atau memilih hal yang lain, monggo. Semua ada konsekuensinya. Kalau ini kan cuma saran, jadi juga kembali kepada kalian, tergantung kalian yang menjalani ya. Oke, di sini have faith, trust your faith in this situation. Jadi kalian ini tergantung dengan keyakinan kalian. Artinya begini, ya janganlah kalau kalian itu yakin dan mendoakan ya, dia mendapatkan karma buruk dari apa yang dia perbuat terhadap kalian, jangan. Tapi di sini lebih pada trust your faith in this situation. Jadi yakinkan aja bahwa memang ini hanya takdir. Dia punya salah, saya pun sebenarnya juga punya salah. Tapi tidak bermaksud untuk menyalahkan diri sendiri terus-menerus ya. Jadi bagian dari proses karma ini juga ada andil kamu juga gitu. Jadi nggak selalu menyalahkan hal di luar kita, tapi di dalam diri kita itu ya lebih menekan atau menurunkan sedikit ego sehingga kita bisa menerima bahwa ya namanya juga takdir ya, yang jalan cerita. Ada cerita untuk dia, ada rencana Tuhan untuk dia, ada juga rencana Tuhan untuk saya. Mungkin kita mau sama-sama diberikan satu pendewasaan atau diberikan kesempatan untuk mengembangkan jiwa kita masing-masing dengan cara kita masing-masing seperti itu ya. Jadi di sini kalau sarannya sih yakinlah bahwa ini juga jadi satu pelajaran bahwa siapa yang menabur satu kebaikan akan menuai kebaikan pula, begitu pula sebaliknya. Jadi yakinlah dan gak usah doain yang jelek-jelek, doain yang baik-baik, yakinlah Tuhan lebih tahu ya. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk umatnya ya. Jadi kita nggak usah ikut ngatur-ngatur lah, itu sudah wewenangnya Tuhan ya. Supaya untuk kitanya lebih ringan ya. Lebih ringan dan kita jadi bisa menikmati hidup itu tanpa tanpa membawa dendam, kekecewaan atau karena hidup itu masa depan ya, ke depan lihatnya bukan ke belakang ya. Kalau kita terus-terusan lihat ke belakang akan nubruk ke sana kemari ya. Nabrak ke sana kemari seperti orang nyetir ya. Cukup lihat spion aja untuk kewaspadaan, nggak perlu untuk noleh ke belakang nanti malah nubruk. Oke. Mencolot satu. Oke. Di sini ada be authentic, be real and true to who you are and how you feel ya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau kalian itu merasa sakit, manusiawi, itu wajar ya. Tapi be real and true artinya kamu harus juga realistis ya. Yang berlalu sudahlah berlalu ya. Kalau mau maju ya, sekali lagi kalau mau maju ya kamu be realistis dan kamu bahwa kita itu berjalan maju ya. Jadi pandanglah ke depan.
ya, pandanglah ke depan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Mindsetnya benar dulu, ya. Pola pikirnya benar dulu dalam menilai sesuatu, dalam melangkah. Sehingga kalau kita benar ya, melangkah pun juga enak. Kita bisa melihat segala sesuatunya itu secara jelas. Kalau kaca itu bening ya, jadi bisa melihat keluar itu dengan enak gitu, luas, pandangannya nyaman seperti itu. Jadi yang perlu dipelajari di sini bahwa kita juga jangan terlalu menyalahkan orang lain, melihat diri kita, dan kita disarankan untuk lebih logis, kita realistis, kita bisa melangkah ke depan dengan membawa mempunyai bekal dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu jangan dijadikan beban, tapi pengalaman saja untuk satu red flag. Jadi untuk kewaspadaan supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi. Pembelajaran hidup. Saya kira itu aja ya. Jadi semoga bacaan saya ini tidak mengecewakan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Artinya apa? Kalau memang nggak cocok, atau mungkin ada cuman sedikit yang cocok, diambil positifnya. Jangan yang nyukurin, jangan yang jelek-jelek. Udah buang aja ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membawa pencerahan ya. Kalau nggak bisa membawa pencerahan, anggap saja nggak pernah nonton ya. Lewati aja, skip ya. Oke. Saya kira itu aja ya, mungkin bisa besok atau lusa saya akan upload lagi. Silakan kalau ada yang mau request atau mungkin ada ide untuk saya membacakan satu tema, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas apresiasinya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau bacaan saya kurang menarik ya. Mohon supportnya ya. Kita sama-sama memberikan energi positif, saling sharing hal-hal yang positif supaya hidup kita itu lebih berarti ya. Jadi lebih bisa menikmati hidup ya. Jangan isinya cuman hal-hal yang negatif. Ya, negatif sekali-sekali nggak apa-apa karena kita juga masih manusia ya. Semuanya berproses untuk menuju satu hal yang lebih baik ya. Jadi hargai proses, tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu lagi. Dadah.